Shalom jemaat GKI Kasih Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi dari GKI Coyudan, kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui Injil Lukas pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang keempat. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kemurahan Tuhan yang terus memberikan kepada kami kerinduan untuk belajar, untuk mendengar sabda Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti maksud kebenaran firman Tuhan dan dimampukan juga untuk melakukannya. Dan kami mau serahkan seluruh perenungan kami ini Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 1-4 firman Tuhan berbunyi demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, disadari atau tidak, masih ada cukup banyak orang yang sampai sekarang ini masih meragukan kebenaran berita Injil. Bahkan bagi beberapa orang seolah berita Injil ini hanya dianggap sebagai sebuah cerita atau dongeng fiktif. Karena berisi memang banyak hal yang sulit dikonfirmasi kebenarannya. Terutama berkaitan dengan tonggak iman kekristenan, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Dan tidak sedikit orang-orang yang tidak percaya, yang berusaha berargumen untuk membuat orang-orang Kristen ragu akan kebenaran Alkitab, khususnya Injil. Pemberita Injil Lukas memaparkan secara terang-terangan bahwa penulis Injil Lukas adalah seorang yang benar-benar menyelidiki dan menyusunkan semua berita tentang Yesus dari para saksi-saksi pertama akan kehidupan Yesus itu kepada seorang yang disebutkan sebagai Theophilus yang mulia. Yang berarti bahwa ia menuliskan untuk seorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Sehingga tidak mungkin penulis Injil Lukas ini berlaku sembarangan. Dari sini kita tahu bahwa sejak semula peristiwa menggemparkan tentang berita kematian dan kebangkitan Yesus, semua peristiwa itu sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh penulis Injil Lukas. Keyakinan penulis akan kesaksian para murid dan orang-orang percaya tentu tidak didasari hanya dari kata-kata orang. Tetapi penulis Injil Lukas juga melihat sendiri bagaimana kehidupan umat Tuhan yang menghidupi iman mereka, keyakinan mereka akan berita Injil. Yaitu keyakinan teguh pada murid dan umat Tuhan akan kematian dan kebangkitan serta kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu bagi kita sekarang ini tidak perlu kita meragukan berita Injil yang ada saat ini. Sebab kita percaya bahwa oleh kuasa Roh Kuduslah penulis Injil Lukas diperbolehkan dan dapat mencatatkan seluruh kesaksian dari peristiwa agung keselamatan yang dikerjakan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, bagian kita adalah mengimani setiap kebenaran kesaksian Injil dan mewartakannya dengan seluruh kehidupan kita. Kehidupan yang berintegritas. Perkataan dan perilaku hidup kita sejalan dalam iman kita. Berita Injil tidak perlu lagi kita ragukan. Karena telah diteguhkan dari zaman ke zaman oleh kehidupan orang-orang percaya dengan segala tanda-tanda yang mengikuti kehidupan mereka. Karena itu sebagai umat Tuhan di masa kini, baiklah kita fokus untuk menghidupi kebenaran Injil dengan tekun dan sungguh-sungguh, sebab berita Injil yang ada ini adalah kebenaran yang sah dan telah diteguhkan. Dan biarlah melalui berita Injil kehidupan iman saudara dan saya, kita semakin teguh
dan kehidupan kita meneguhkan berita Injil bagi orang-orang sekeliling kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bila mana kami boleh diingatkan bahwa berita Injil telah diselidiki, telah diteguhkan, telah dituliskan sebagai jadi sebuah kepastian yang tidak terbantahkan dari zaman ke zaman. Kami tahu berita Injil itulah yang patut kami pegang teguh dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah hati kami. Mampukanlah kami menghidupi berita Injil. Sehingga tiap-tiap orang yang melihat kehidupan kami, melihat bahwa Injil itu sungguh nyata. Bahwa Kristus Yesus sebagai puncak berita dari kabar baik, sungguh telah memberikan dan menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.